Upaya hukum merupakan suatu upaya atau alat yang digunakan untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan. Upaya hukum menjadi cara yang diberikan oleh undang-undang bagi seseorang maupun badan hukum untuk melawan putusan hakim. Hal ini sebagai akibat terdapatnya ketidakpuasan atas putusan hakim yang dianggap belum memenuhi rasa keadilan. Pengaturan mengenai upaya hukum itu sendiri, khususnya dalam ranah perdata, dapat dilihat pada Aturan Hukum Acara Perdata HIR atau RBG, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, serta peraturan atau surat edaran Mahkamah Agung sebagai peraturan lanjutannya. Upaya hukum perdata dibedakan menjadi dua jenis, yaitu upaya hukum biasa dan juga upaya hukum luar biasa. Perbedaan di antara keduanya ialah upaya hukum biasa digunakan terhadap putusan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap, sedangkan upaya hukum luar biasa digunakan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dari perbedaan inilah pada prinsipnya berpengaruh pada berlakunya sifat eksekusi putusan akibat diajukannya upaya hukum, di mana pada upaya hukum biasa sifatnya menangguhkan eksekusi. Artinya, sampai dengan adanya putusan atas upaya hukum, maka para pihak tidak dapat melakukan atau mengajukan permohonan eksekusi atas putusan yang bersangkutan, kecuali apabila dalam putusan telah dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Sedangkan, upaya hukum luar biasa sifatnya tidak menangguhkan eksekusi, mengingat upaya hukum ini diajukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka bagi putusan yang telah dijalankan dapat terus dilanjutkan pelaksanaannya meskipun belum adanya putusan atas upaya hukum luar biasa dimaksud. Dalam upaya hukum biasa yaitu adanya perlawanan atau verzet, banding, dan juga kasasi. Verzet merupakan upaya hukum atas suatu putusan yang diputus tanpa adanya kehadiran dari pihak tergugat, meskipun tergugat secara sah dan patut telah dipanggil oleh pengadilan. Secara umumnya dikenal dengan istilah verstek. Pada dasarnya, upaya hukum verzet ini ditujukan bagi pihak tergugat untuk membela kepentingannya atas kelalaiannya dalam menghadiri persidangan, sehingga verzet digunakan agar perkara dapat dilakukan pemeriksaan ulang. Verzet itu sendiri diajukan satu, melalui pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan verstek, yang kedua, diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan putusan verstek, dan yang ketiga ialah memuat bantahan atas dalil penggugat dan alasan ketidakhadiran tergugat. Selanjutnya ialah banding, merupakan upaya hukum terhadap putusan tingkat pertama di mana dalam persidangannya bersifat pemeriksaan ulang oleh pengadilan tinggi. Jadi dalam hal ini hakim akan melakukan pemeriksaan kembali fakta serta bukti yang ada dalam persidangan tingkat pertama sebelumnya. Hal yang menarik dari pengajuan upaya hukum banding ini ialah di mana tidak semua perkara perdata dapat diajukan banding. Contohnya, pada putusan perkara hak kekayaan intelektual, pengadilan hubungan industrial, serta kepailitan, upaya hukum yang tersedia atas putusan tingkat pertama ialah hanya kasasi dan tidak ada banding. Untuk itu, dalam mengajukan banding perlu memperhatikan satu, apakah upaya hukum banding memang tersedia untuk perkara tersebut. Yang kedua, tenggang waktu pengajuan ialah 14 hari setelah putusan diucapkan atau diberitahukan. Dan yang ketiga ialah memori dan kontra memori banding bersifat tidak wajib. Yang ketiga ialah kasasi. Kasasi merupakan upaya hukum yang diajukan untuk membatalkan putusan pengadilan tingkat banding atau putusan tingkat terakhir. Kasasi bersifat pemeriksaan normatif di mana Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang akan membatalkan putusan pengadilan karena tiga hal, yaitu pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan. Pengajuan kasasi tidak jauh berbeda dengan banding pada tenggang waktu pengajuan yaitu 14 hari setelah putusan diberitahukan kepada pihak dan diajukan melalui pengadilan yang memutus. Namun,
Perlu diperhatikan di mana pada kasasi, memori kasasi bersifat wajib sehingga pemohon kasasi harus menyampaikannya. Selanjutnya, dalam upaya hukum luar biasa yaitu adanya perlawanan pihak ketiga atau der den verzet terhadap sita eksekutorial dan juga peninjauan kembali. Perlawanan pihak ketiga atau der den verzet merupakan upaya hukum pihak ketiga atas penyitaan terhadap barang miliknya. Artinya, dalam hal ini terdapat pihak ketiga yang tidak ikut serta dalam suatu perkara merasa dirugikan dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat menyita barang kepemilikannya. Sehingga dari beberapa jurisprudensi Mahkamah Agung menjelaskan di mana der den verzet ini setidaknya harus memenuhi dua unsur, yaitu adanya kepentingan dari pihak ketiga dan secara nyata hak pihak ketiga dirugikan. Yang kedua ialah peninjauan kembali. Upaya hukum ini tidak hanya diajukan terhadap putusan kasasi, namun terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Undang-Undang Mahkamah Agung memberikan batasan tentang pengajuan peninjauan kembali di mana hanya dapat diajukan untuk satu kali dan terbatas pada alasan antara lain yaitu putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat lawan, ditemukan surat bukti yang bersifat menentukan pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Yang ketiga, telah dikabulkan suatu hal yang dituntut atau lebih daripada yang dituntut, mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebabnya, antara pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, dasar yang sama, pengadilan yang sama, dan pada tingkat yang sama telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain, dan yang terakhir ialah terdapat kehilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Pengajuan peninjauan kembali dilakukan dalam tenggang waktu 180 hari melalui pengadilan tingkat pertama yang memutus. Perlu juga diperhatikan di mana ternyata surat edaran Mahkamah Agung pada tahun 2018 telah memberikan ketentuan bahwa upaya hukum peninjauan kembali tidak dapat dilakukan pada putusan perkara pengadilan hubungan industrial. Menyimpulkan dari penjelasan di atas, di mana waktu kapan untuk menggunakan upaya hukum ialah pada dasarnya ketika adanya ketidakpuasan pihak atas suatu putusan dan juga memperhatikan hierarki dari upaya hukum itu sendiri, yaitu putusan tingkat pertama, selanjutnya banding atau kasasi, dan upaya hukum luar biasa. Namun, perlu dipahami bahwa beberapa ketentuan harus terpenuhi untuk menghindari upaya hukum yang menjadi sia-sia, seperti apakah jenis perkara tersebut terbuka untuk dilakukan suatu upaya hukum tertentu atau apabila terdapat suatu batasannya. Yang kedua, pengajuan upaya hukum seperti kompetensi, tenggang waktu, dan syarat lainnya dalam pengajuan. Dan yang ketiga ialah alasan serta bukti-bukti dalam hal dibutuhkan secara khusus. Pada prinsipnya, dalam suatu perkara perdata hanya dapat dilakukan upaya hukum biasa dan juga upaya hukum luar biasa. Sehingga apabila seluruh upaya yang tersedia telah dilakukan, maka putusan atas upaya hukum akan menjadi putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap atau bersifat final and binding. Untuk itu, alangkah baiknya dan untuk memitigasi resiko dimaksud, pada tahap persidangan dimulai pada tingkat pertama sampai dengan upaya hukum dapat dilakukan dengan teliti, memenuhi persyaratan, dan menitikberatkan pada pembuktian dalil dengan fakta. Peran ini harus dikedepankan tidak hanya oleh prinsipal atau pihak yang berperkara, melainkan juga oleh konsultan hukum yang menanganinya.